Baik, kita mulai aja, Ustadz. Misal Ya, Bakri, ini materinya ditayangkan oleh Bang Hussein ya. untuk membantu eh, penyampaian tausiah. Barangkali silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ta'ummu bihal hasanat wa tu'azzimuha al barakat ba'dal hayah wa ba'dal mamat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Nasihat para ulama agar puasa tidak sia-sia. Isu topik ini kenapa kita bahas? Yang pertama, puasa itu mahal. Mahal sekali. Dan waktunya panjang. Karena puasa itu mahal dan waktunya yang panjang sekali, maka terlalu mewah dia jika pahalanya sia-sia. Pahala sia-sia itu karena berbagai faktor. Ada yang faktor niat, faktor maksud dan tujuan, dan faktor cara dan kaifiat. Itu yang membuat puasa itu sia-sia. Yang kedua, karena puasa itu kata Nabi benteng, junnah. Benteng dari azab Allah, benteng dari jilatan api neraka, pemberat hisab. Faktor ini adalah faktor fungsi yang tidak dijalankan secara baik. Jadi fungsi Ramadan tidak berjalan secara baik, secara benar dan indah. Yang ketiga, puasa itu wiqayah dari jeratan setan. Karena itu puasa ini harus bisa menaklukkan setan. Harus bisa membuat setan itu kecil. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa puasa ini harus berfungsi sebagai wiqayah. Manusia itu sendiri, sementara pintu masuk setan itu sangat banyak. Setan datang dari semua pintu. Sedangkan pintu kita itu hanya pintu atas. Dan itu disimpulkan dari doa ketika ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian, memang puasa itu bisa sia-sia? Jawabnya bisa. Karena amal itu bebas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan netralitas. Tabakan an tabak. Jadi mau pakai warna apa dia, puasa itu bergantung niat, bergantung kaifiat dan bergantung tujuan. Yang kedua kata Imam Ghazali bahwa pelaku amal itu beragam. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya membaginya kepada 4 poin. Yakni yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu bahwa dia tahu. Ini yang paling tinggi sekali, yakni orang alim. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi tidak tahu
orang yang tahu dan dirinya tidak tahu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yakni orang bodoh dan dia tidak tahu tentang kebodohannya. Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Yang poin C, menyamakan antara ibadat dan adat. Puasa itu baginya seperti tidak ada beda antara ibadat dan adat, antara amal zahir dan amal batin, antara kesolehan dan ketolehan. Ini tidak beda. Yang poin D, kita sibuk dengan rutinitas, sementara tidak berusaha untuk melakukan target amal. Targetnya apa? Di Al-Baqarah ayat 183 dan Al-Baqarah 187, targetnya adalah takwa. Secara fikih, puasa itu dianggap sia-sia karena faktor lisan, seperti kemudian menggunjing, dusta, gosip, sumpah palsu, menuduh, mengolok-olok, dan sebagainya. Itu secara fikih. Secara akidah, kita tidak berusaha untuk meningkatkan, kata Imam Ghazali, puasa awam kepada puasa khususul khusus, dan kemudian puasa khususul khusus. Dari puasa awam, yakni puasa jasmaniyah, ke puasa yang menghindari mahzurat, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang dilarang oleh para ulama, dan kemudian puasa para aulia, para siddiqin, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan nasihat para ulama ini menjadi 7 poin. Nasihat yang pertama, nasihat iman takwa. Bahwa puasa itu asasnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Misinya adalah, asasnya adalah iman, dan misinya adalah takwa. Asas ini adalah identitas kita, adalah pengakuan langit, tanda pengenal kita dan akses amal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, malaikat Jibril ditanya, kami sudah tahu bahwa engkau ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah penghulunya malaikat. Wa man ma'aka, tapi siapa bersamamu itu? Kata Nabi, ana Muhammad. Lalu kata malaikat, hal huwa mab'uts. Apakah dia orang yang diundang ke sini, yang diutus ke sini? Berdasarkan hadis Muslim ini, Nabi saja ditanya oleh langit, apalagi kita. Karena itu di dalam surah Al-A'raf bahwa ada orang yang nanti nyawanya itu tidak masuk atau tidak bisa menembus langit. Itu. Kenapa? Karena faktornya faktor pengakuan, faktor identitas tadi. Jadi pentingnya iktiraf, pentingnya kemudian naik dan turunnya amal. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u, dalam surah Fatir ayat 10. Di dalam hubungan timbal balik, yakni alaqat mutabadilah, ini penting bagi kita. Seperti ketika surah Al-Bayyinah turun, radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi
kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Jadi cinta kita itu tidak bertepuk sebelah tangan. Dan itu dasarnya ada di dalam asas pembangunan kita, yakni iman takwa. Selanjutnya adalah akses amal. Akses amal ini penting bagi kita, terutama dalam mengucapkan salam, kewarisan, doa mendoakan, nikah menikahkan, dan bab kesaksian. Akses diterima dan naiknya amal. Akses arwah, badan kita diterima bumi, dan arwah kita diterima oleh langit. Akses janji dan ancaman, dan ini asas tauhid, yakni surga dan neraka. Yang terakhir adalah akses hisab, baik hisab arad maupun hisab munakasah. Hisab yang hak Allah dan hisab terhadap hak manusia. Nasihat yang kedua, nasihat untuk mengikhlaskan niat. Ra'sul khairi husnun niyati wa salamatul maksud. Pangkal kebaikan itu terletak pada niat yang baik dan lurusnya tujuan. Kata seorang tabi'in, Mutarrib bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, kebaikan amal ada pada kebaikan hati. Baiknya hati pada lurusnya niat. Siapa yang hatinya lurus, langkahnya akan lurus. Siapa yang hatinya kotor, langkahnya akan carut marut. Mutarrib bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Kata Daud At-Ta'i rahimahullah ta'ala, aku lihat segala kebaikan itu bertolak dari husnun niyat. Cukuplah dirimu dengannya, meskipun engkau letih karenanya. 75% kata Imam Syafi'i disedot amal kita itu oleh bab niat. Tapi niat itu harus pakai manhaj yang benar. Tidak cukup dia hanya dengan niat. Dan karena itu ulama mensyaratkan dua syarat sekaligus. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Ini diurus oleh bab akidah. Yang kedua adalah mutaba'ah. Dan ini diurus oleh bab fikih. Dan karena itu antara bab akidah dan bab fikih ini harus sejalan. Kedudukan niat. Kenapa perlu kita dudukkan di sini? Kitab-kitab para ulama itu dimulai dari bab niat. Bab niat. Karena itu kitab Riyadhus Shalihin dimulai oleh bab niat. Niat ini pangkal urusan, tiang amal, asas dan prinsip tempat semua amal bersandar. Roh dari ibadah, komando sekaligus pengiringnya. Dan karena itu kita simpulkan, tanpa niat, amal itu sia-sia. Ketinggian derajat dunia akhirat kita ada pada bab niat. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Jawazul Fatawa bil Athar jilid 1 halaman 395. Nasihat ketiga, bahwa Ramadan itu sebuah madrasah. Pendalilannya adalah ayat ayyama ma'dudat. Ayyama ma'dudat itu
Ramadan itu umurnya antara 29 dan 30. Summa atimmus siyama ilal lail. Hendaklah kalian sempurnakan puasa itu sampai malam. Didukung oleh 4 konsep utama sebagai gabungan dari amal. Konsep yang pertama konsep waktu. Tiap malam kita didoakan oleh malaikat tentang pengampunan. Kata Nabi, ditampakkan kepadaku umur-umur umat terdahulu, betapa panjangnya dan betapa variannya amal. Amal umat Musa sendiri, bab sholatnya itu 50 waktu, sedangkan kita 5 waktu. Yang kedua, bab tempat. Nanti di awal Ramadan ini sampai seminggu ke depan, masjid itu penuh. Tidak apa. Itu bagian kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan. Yang ketiga, peristiwa amal. Kita melaksanakan selama Ramadan ini peristiwa amal. Yang ketiga, komitmen. Setelah kita berpuasa seharian penuh, maka kita dikasih doa oleh Allah SWT. Ngitungnya waktu itu dalam hitungan menit. Di dalam sehari ada 1440 menit. Dalam sepekan ada 10.000 lebih. Dalam sebulan ada 720 jam. Bagaimana kita memaknai? Ini nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, menjaga lisan. Menjaga lisan. Laisal mu'min bita'an walal la'an walal fawahish walal badhi. Orang mukmin itu tidak mengungkapkan aib, melaknat, berperangai buruk, dan suka menyakiti. Menjaga lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang tidak pernah mencela, berkata keji dan melaknat. Apabila beliau mencela salah seorang dari kami, kata para sahabat, maka beliau akan berkata, mengapa dahinya berdebu? Mengapa dahinya berdebu? Maksudnya dia suka mencela. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Sehat yang kelima, maksimalkan waktu, terutama sekali waktu malam. Waktu malam diungkap oleh Al-Quran sebanyak 72 kali. Waktu siang hanya 57 kali. Waktu malam itu sholatnya ada 3, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan waktu siang sholatnya hanya zuhur dan asar, dan imam itu tidak menjaharkan suaranya. Sementara malam imam itu menjaharkan suaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan bagaimana Nabi bangun malam, yakni dengan bunyi koko ayam. Dan itu kata orang Jepang, Nabi memulai sholat malam itu pukul 2 rata-rata. Dan setelah itu kemudian Nabi istirahat untuk sholat subuh. Fadilah malam. Kenapa perlu kita lebih mengutamakan malam? Yang pertama adalah mimpi yang benar. Sekitar 46 dan 70 bagian dari kenabian. Ini sisa dari Baqiyatul Anbiya. Dan Lailatul Qadar datang antara lain melalui mimpi. Yang kedua adalah nuzulnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala turun sampai ke langit dunia untuk mendengar laporan-laporannya malaikat. Yang ketiga, turunnya Lailatul Qadar. Yang keempat,
tradisi salaf disebutkan oleh para ulama, ruhbanun bil laili ursanun bin nahar, menjadi pendeta di malam hari dan kemudian menjadi singa di siang hari. Nasihat keenam, epicentrum Ramadan disebutkan oleh Anas bin Malik dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kita harus punya target 4 amal, yakni amal kifarat. Di antara amal kifarat itu adalah menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Pergi ke masjid. Tunggu sholat berjamaah. Amal kifarat. Amal kifarat ini tujuannya untuk menghapus dosa kita. Lalu amal-amal yang mengangkat derajat seperti peduli terhadap fakir miskin, menebarkan salam, dan kemudian sholat malam. Dan ini menjadi contoh khutbah Nabi ketika di Madinah. Beliau mengangkat soal ini. Yang ketiga adalah amal penyelamat, amal munjiat, adil ketika marah. Adil ketika marah. Ridha terhadap kefakiran. Dan kemudian takut kepada Allah di semua keadaan. Amal penyelamat. Amal yang membinasakan, amal muhlikat. Yakni kikir yang dipelihara. Hawa nafsu yang dituruti. Sombong dan kemudian angkuh. Allah Subhanahu wa taala akan menantang orang-orang ini jika nanti pada Anal Malik innal mutakabbirun. Nasihat yang ketujuh. Ramadan sedekah terbaik. Dalam hadis Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik disebutkan, afdhalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an yang mengeluarkan kebijakan agar zakat mal itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Sampai hari ini umat Islam di Indonesia kalau dia mau mengeluarkan zakat malnya itu pada bulan Ramadan. Join pahala. Join pahala ini disebutkan oleh hadis Imam Tabarani, yakni memperlengkapi para pejuang seperti dai-dai kafilah dakwah yang disebarkan selama Ramadan ini oleh STID Muhammad Nasir. Kita join pahala di dalamnya. Memperlengkapi para dai, biaya para dai selama Ramadan ini, dan pahala kita bersekutu di dalam join pahala ini. Yang kedua adalah membekali jamaah haji dan umroh. Ketika Ruman, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mau naik haji tahun ke-7, Nabi diminta oleh Ruman untuk membekali bekal perjalanannya. Lalu Nabi ambil dari Baitul Mal. Yang ketiga adalah memberikan takjil bagi orang puasa. Dan karena itu ini sudah menjadi tradisi kita, takjil ini. Kenapa takjil? Agar yang sholat maghrib itu tidak masbuk. Agar buka puasa itu berbarakah. Lalu kemudian kita join pahala dalam hal ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, ditulis baginya sebagaimana pahala orang yang berpuasa, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi bekal terhadap para pejuang, Allah akan memberikan padanya juga bagian tanpa mengurangi bagian para mujahid sedikit pun.
Jadi 7 nasihat ini mudah-mudahan bisa membantu para jamaah untuk mengembangkan amal dan berperan ikut join di dalam membekali para pejuang dakwah selama bulan suci Ramadan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Kita boleh bertanya. Tahu Pak Adian mau nambah, Pak? Ya, Ustaz Ya. Edi, silakan. Silakan mungkin langsung ini yang mau bertanya ya. Ini materinya penting sekali ini untuk kita. Hal-hal yang disampaikan Ustadz Samsul ini nanti mohon apa namanya dikemas ya, terus disebarkan. Rekamannya kan ada ya. Silakan Ustadz Samsul dilanjutkan, Pak Kusnadi yang mau bertanya. Baik, silakan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, boleh reset atau langsung lah, ya, atau tulis di kolom chat juga boleh. Silakan. Itu ada yang angkat tangan siapa itu? Oh, Ailullah, silakan. Ya, kalau nggak ada, mungkin Ustadz Samsul bisa, karena acara kita kan jam 5 ini sebetulnya untuk Indonesia Barat. 5 itu untuk Indonesia Tengah, Timur. Nah, mungkin Ustadz Samsul mohon di review kembali yang tadi disampaikan. Ya. Saya kira kita tidak perlu dengar semuanya. Silakan Ustadz Samsul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menggabungkan antara amal Ramadan dan amal puasa. Kata Nabi, rubba qaimin laisa min qiyamihi illa al-ju'i wal atas wa rubba sa'imin laisa min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu cuma aus dan lapar. Berapa banyak orang yang sholat tapi sholatnya itu cuma begadang saja. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabung antara bab puasa dan bab sholat? Kata para ulama, karena banyak di antara kaum muslimin yang dia mampu berpuasa dalam waktu yang lama, tetapi tidak mampu dia untuk sholat dalam waktunya sebentar. Dan itu terbalik. Maka kemudian disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk sindiran yang sangat keras bagi orang yang memisahkan antara kewajiban orang yang berpuasa dan kewajiban orang yang sholat. Juga ketika Abu Bakar memerangi para mani'uz zakah di zamannya karena mereka memisahkan antara kewajiban untuk membayar zakat dan kewajiban mereka untuk taat pada pemimpin. Dan karena itu kita mengatakan dalam nasihat yang pertama, dasarnya itu adalah iman takwa. Dan ini sudah menjadi asas pembangunan kita. Pembangunan kita sejak zaman Pak Harto, zaman Pak Habibie, sampai kemudian ditetapkan dalam GBHN. Yang Pak Adian selama ini sangat concern sekali kepada pelaksanaan asas ini.
Dan karena itu negara harus hadir di dalam soal pengembangan iman takwa itu. Negara harus hadir pada kewajiban orang-orang yang tidak berpuasa dan membuka warung di siang hari berpuasa. Perlu untuk menghargai orang-orang yang tidak yang menghormati orang-orang yang berpuasa gitu. Asas ini penting bagi kita dalam soal pembangunan kebangsaan kita, asas iman takwa. Itu sayur sama goreng tempe. Yang kedua itu asas ikhlas. Ini penting bagi perjuangan. Udah kecil, nggak usah Dan Pak Nasir, sebagaimana dikemukakan oleh Pak Adian, sangat concern sekali tentang bab keikhlasan ini. Para pejuang kita zaman dulu adalah orang-orang yang tulus, sangat ikhlas sekali. Berbeda halnya ketika kemudian kita masuk di zaman sekarang ini gitu. Bab ikhlas itu tidak lagi kita dapati. Karena itu dia ditempatkan oleh para ulama sebagai nasihat poin 1 dan poin 2. Kira-kira begitu. Ustaz. Ada yang tanya? Ya, Ustaz, izin tanya. Halo. Ya. Halo. Kedengeran ya? Silakan, Pak. Baik. Ustaz, izin bertanya tadi tentang materi Ustaz. Pertama yang khususnya yang terakhir soal bersedekah ya. Sebaik-baiknya sedekah itu di bulan Ramadan. Nah, untuk kalangan yang kurang mampu, katakanlah fakir miskin itu kan justru Ramadan ini kadang ya sering kita tangkap, kita persepsikan jadi saat-saat yang jadi kesedihan tersendiri gitu ya, karena mungkin niatnya mau bersedekah itu besar gitu ya semangatnya, tapi tidak mampu dan mungkin tidak ada yang mau disedekahkan. Itu sedekah bagi mereka tuh yang terbaik seperti apa Ustaz ya? Begini, kata para ulama bahwa yang ditunggu oleh pengurus masjid itu sedekah Ramadan kita. Bayangkan tiap malam kuliah tarawih, tiap subuh kuliah subuh. Siapa yang menekel biayanya? Siapa yang kemudian nanti mengcover biayanya? Yang ini harus digelar kepada jamaah supaya malam 1 sampai malam kelima ada jamaah yang kemudian sudi untuk mengcover biayanya. Jadi biaya itu tidak usah kita bebankan seluruhnya kepada pengurus masjid. Dari infak jamaah yang 1.000, 2.000, 10.000 tidak cukup gitu. Maka kemudian sedekah Ramadan ini ditunggu oleh pengurus masjid. Yang kedua adalah salawat kita atas Nabi. Man shalla alayya sallaitu alaihi asyra. Siapa yang salawat kepadaku, maka kemudian aku bersalawat kepadanya 10. Kata para ulama, ditunggu salawatan kita itu pada waktu hari atau malam Jumat. Ditunggu oleh kuburan kita, yakni surah Al-Kahfi. Atau kemudian surah Yasin gitu. Itu. Surah Yasin atau surah Al-Kahfi. Kuburan kita menunggu pada saat itu. Gitu. Pada saat hari Jumat itu. Karena itu, sedekah Ramadan ini supaya itu ikut join gitu, ikut membantu. Kenapa masjid-masjid kita perlu bantu? Karena masjid-masjid yang ada itu dibiayai swasta. Berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan Uni Emirat, berbeda dengan Kuwait, berbeda dengan Saudi. Gaji imam, gaji khatib itu terutama sekali khatib Masjidil Haram itu setara dengan Perdana Menteri. Fasilitas-fasilitas imam dan khatib itu
fasilitas untuk istri kedua, ketiga, keempat itu difasilitasi mobilnya, rumahnya gitu ya. Nah, kita miskin sekali itu berasal dari biaya-biaya sedekah dari para jamaah. Dan jamaah itu untuk perubahan amplop masjid saja itu betapa waktunya itu lama sekali gitu untuk pembiayaan ceramah-ceramah Ramadan itu luar biasa apa namanya perubahannya itu. Dan karena itu kita meminta pada jamaah agar berperan serta di dalam sedekah Ramadan ini. Seperti itu, Pak. Syukran, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Baik, selanjutnya tadi yang resen Ailullah masih monitor, silakan Ailullah untuk bertanya. Kayaknya kepencet tuh mungkin. Oh ya, Saya mau nambahkan sedikit ya. Terima kasih Ustaz Samsul ya. Tadi ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita fokuskan ya untuk diri kita ya. Supaya tadi ya puasa kita tidak sia-sia kan. Apa namanya? Jadi tadi masalah tujuan tuh Ustaz Samsul ya. Ya, Pak. Jadi kita fokus kepada tujuan yaitu meraih derajat takwa gitu. Ini Ustaz Samsul kalau para ulama dulu gimana mengindikatori gitu ya. Kita ini sebetulnya derajat takwa kita ini sudah seberapa sih gitu ya. Kalau kita harus ngukur nih, ada nggak sih kemajuannya gitu ya. Kita kan udah puasa nih puluhan tahun ya. Gimana, ada nggak indikator, wah ini ada kemajuan gitu. Gimana, Ustaz? Kemajuan takwa itu diukur dari fungsi, dari peran, dari kewenangan dan kedudukan bagi para pejabat. Jadi bagaimana fungsi jamaah, bagaimana peran jamaah di dalam soal ekspansi Islam misalnya, dalam rangka untuk memperluas dakwah. Dakwah ini kan kata Nabi, ditampakkan kepadaku petala bumi paling timur dan paling barat. Tidak satupun nanti cahaya rembulan, sinar matahari, kecuali akan menjangkau di perkampungan-perkampungan, di gang-gang. Dan semua akan dilibas oleh dakwah. Karena itu kita, Dewan Dakwah ini sangat concern sekali dengan dakwah. Itu. Maka takwa itu indikatornya adalah kepada bagaimana kita para ormas-ormas Islam, para ketua-ketua umum ini untuk mendorong para jamaah agar dia dilibatkan di dalam ilmu fardu ain dan fardu kifayah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Seperti itu, Pak. Ya, itu Yang kalau secara disebutkan ini ya, oleh Umar, masyarakat ya, bangsa gitu ya. Kalau untuk diri apa misalnya Ustaz Samsul? Misalnya asalnya kita penakut terus jadi berani. Yang dirumuskan oleh Umar dan ulama-ulama lain itu sifatnya personal, Pak. Seperti nasihat Umar bin Khattab, takwa itu rumusannya adalah bagaimana kalian hati-hati gitu. Ada banyak duri nanti yang akan mengganggu jalan kalian. Lalu kemudian kita hati-hati. Kehati-hatian itulah bagian dari ketakwaan. Lalu kemudian mengkonsumsi barang halal haram gitu. Kenapa? Kata Nabi, man nabata lahmuhu min haramin pannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, neraka yang pantas untuk dia nikmati gitu. Setelah itu kemudian bagaimana dia zuhud terhadap dunia.
zuhud terhadap dunia. Dan karena itu faktor ini sangat penting bagi kita. Kata Imam Malik, para ahli Madinah itu ketika umurnya sudah melampaui angka 40, rata-rata mereka menarik diri dari dunia. Jadi dunia itu hanya sekenanya saja. Karena itu mereka bekerja atas dasar otak. Lalu kemudian menyusul otot. Mana yang kerja otak dan kerja otot? Ya kata Imam Malik, lebih mulia kerja otak daripada kerja otot. Itu. Baik, terima kasih Ustaz Samsul. Saya teringat ada satu buku yang ditulis oleh Ustaz Abul A'la Maududi ya. Dulu pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tahun 80-an. Judulnya Dasar-Dasar Islam. Kalau nggak salah judul dalam bahasa itu dia terus dalam bahasa Inggris ya. Itu menarik juga karena siapa itu Abdul Hasan Maududi mengibaratkan orang puasa itu yang nggak ngerti tujuannya, ya seperti orang makan katanya. Kalau dia mengartikan makan itu adalah definisi makan itu adalah memasukkan sesuatu makanan ya ke dalam mulut, kemudian dikunyah-kunyah, lalu ditelan. Nah, dianggap itu sudah tujuannya tercapai. Nah, karena dia sudah menganggap tercapai, kemudian makanan itu dia muntahkan lagi kan. Nah, dia tidak tahu bahwa fungsi makanan itu ada aspek, ada vitaminnya, gizinya untuk menyehatkan tubuh ya, menjadi energi gitu. Dia tidak berpikir ke sana. Abul Hasan An-Nadawi itu mengibaratkan seperti itu bahwa orang yang tidak ngerti tujuan puasa itu takwa ya, dia ya nanti belum sampai makanannya itu berfungsi bagi tubuhnya, sudah dia muntahkan lagi. Nah ini kan kenapa biasanya Ustaz Samsul ya, kita ini kan lalai nih ya. Tadi yang dikatakan puasa ini kan panjang, berapa ribu jam tadi ya, selama sebulan nih ya. Ya. Nah kita harus menjaga istiqomah kita untuk terus ya, supaya sampai kepada tujuan tadi, tujuan takwa itu. Itu aja saya garis bawahi ya pentingnya yang disampaikan Ustaz Samsul tadi. Nanti kita telaah lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Samsul sudah memberikan bahan-bahan tertulis juga PowerPoint ya untuk kita renungkan ya, karena ini hal-hal yang sangat mendasar. Dan tadi dikatakan ya puasa ini madrasah ya. Puasa ini Ramadan ini memang bulan pendidikan seperti yang kemarin saya bahas juga. Jadi ini bahkan ini puncaknya ya, puncaknya pendidikan kita. Ya, tadi Ustaz Samsul juga mengatakan bahwa terlalu mahal harganya ya kalau kita sia-siakan, karena kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ya berupa iman, Islam, kesehatan dan juga lingkungan kita, negeri kita masih memungkinkan untuk kita semua beribadah. Oleh karena itu, saya lupa di mana menyampaikan bahwa kita harus jaga ini, Ustaz Samsul ya. Salah satu fatwa yang dikeluarkan Dewan Dakwah itu fatwa kebangsaan. Ya. Kita harus jaga negeri kita ini karena ini amanah. Jangan sampai negeri kita ini pecah. Jadi ulama-ulama kita dulu ya istiqomah menjalankan dakwah, sabar ya, ikhlas menjalankan dakwah dalam situasi apapun, tapi jangan merusak gitu ya. Mungkin Ustaz Samsul dalam poin ini saya ingin ditekankan. Ada Ustaz Samsul dalilnya supaya kita kan maslahatul ammah itu diutamakan. Ya. Maka persaudaraan, kesatuan, ya kan, keharmonisan itu kita dahulukan gitu. Monggo Ustaz Samsul, silahkan di. Pancasila itu kan dirumuskan berdasarkan Qawaidul Khamsah atau kemudian disebutkan oleh para ulama dengan 5 prinsip dasar penjagaan syariat itu yang dikembangkan oleh Al-Imam Al-Juwaini
yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, diturunkan lagi oleh Imam Asy-Syatibi, Imam Ibnu Qayyim, lalu kemudian Imam Syaukani. Disitulah Pak Nasir kemudian menyampaikan bahwa Pancasila itu lebih aman dia berada dalam pangkuan orang Islam. Itu kenapa? Karena jiwa Pancasila itu jiwa ketuhanan, jiwa yang islamistis gitu. Nggak mungkin umat Islam yang mayoritas itu mengkhianati dasar negara yang sudah dia buat gitu. Kalau bukan itu tuduhan. Dan karena itu sekarang ini tuduhan radikalisme, tuduhan terorisme, itu hanya tuduhan istihza saja. Tidak ada faktanya gitu. Kalau ada faktanya hanya oknum gitu. Jadi radikalisme itu seperti itu gitu. Maka kemudian harus kita jaga gitu. Karena itu ketaatan terhadap waliul amri itu disebutkan dalam kitab para ulama bahwa kita harus taat kepada waliul amri selama mereka sholat, selama mereka tidak memusuhi Islam, selama mereka tidak melarang syiar-syiar. Dan karena itu selama Ramadan ini syiar-syiar Islam itu kan banyak, ceramah segala macam, bebas kita. Dan karena itulah maka kemudian ketaatan kita terhadap waliul amri itu adalah di bawah ketaatan terhadap Allah, di bawah ketaatan terhadap Rasulullah. Yang ketiga adalah taat terhadap waliul amri. Dan ini adalah keyakinan aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Ciri ahlus sunnah wal jamaah ini ada 8 kelompok ada di dalamnya. Itu cirinya adalah taat terhadap waliul amri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Samsul. Kita ada Ustadz, siapa nih yang belum buka nih? Ustadz Fuad mana Ustadz Fuad? Fuad Riyadin. Ustadz Fuad? Dari Kudus nih. Ya, mungkin ada perlu. Baik, terima kasih Ustadz Samsul ya. Sebelum diakhiri, sekali lagi saya ingin menyimpulkan dan mengajak para hadirin semua, teman-teman semua. Saya mendengarkan dari kemarin ya, dari tadi malam sampai sekarang ini ya, alhamdulillah saya bersyukur materi yang disampaikan para Ustadz Dewan Dakwah ini luar biasa ya, sangat serius, sangat penting untuk kita sebarkan, bukan hanya di bulan Ramadan ini, karena ini menjadi pegangan terus kita ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT. Dan jangan lupa nanti malam ya Ustadz Hasan Basri. Ustadz Hasan Basri tadi ada kayaknya ya? Ada tadi Ustadz. Pertama kali masuk mas beliau. Mungkin awal-awal. Perlu dikenalkan nih Ustadz Samsul dan Ustadz Hasan Basri itu seleting atau duluan mana? Ustadz Hasan Basri Bali. Iya. Iya dari Bali Ustadz. Guru saya itu. Oh guru ya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini sekaligus perkenalan Dewan Dakwah ini. Jadi Ustadz Samsul itu asalnya dari mana? Sapeken. Ya, Pulau Sapeken. Pulau Sapeken. Ya, Pulau Sapeken itu banyak melahirkan para ulama ya. Ustadz termasuk ini Ketua Dewan Dakwah Bali nanti malam ya. Ustadz Hasan Basri itu salah satu ulama yang dari Pulau Sapeken. Dan orang-orang Sapeken itu sangat istimewa karena di sana nggak ada mobil. Jadi seumur mereka sejak lahir nggak pernah lihat ban mobil gitu di sana. Pulau Sapeken di mana Ustadz? Di daerah mana itu Ustadz? Berapa jam dari Sumeneb tuh? Dari Sumeneb 16 jam. 16 jam. Nah, masih naik apa itu? Kapal?
kapal Kapal. dari Bali 6 jam. Deketan Bali malah ya. Ya, deketan Betul. Bali. Jadi dia 6 jam dari Bali ya. Jadi dulu ini pulau ini kisahnya kan kenapa bisa menjadi, mungkin Ustaz Samsul bisa cerita ya, gimana bisa menjadi pusat Kisahnya pendidikan, pusat itu dakwah itu ya? dimulai dari Ustadz Delami. Ustaz Delami ya. Dia satu letting dengan Ustadz Ahmad Zubaidi. Oh, Masya Allah. Zubaidi satu letting sama Ustadz Sauri di atasnya. Ustadz Delami. Ustaz Delami itu dari mana Ustadz Delami pendidikannya? itu dari Bangil. Dari Bangil. Oh, Bangil, Persis Bangil ya. Persis Bangil. Lalu kemudian ikut pelatihan dai. Ikut pelatihan dai di Munawwarah. Itu termasuk angkatan-angkatan awal beliau. Gitu. Lalu orang tuanya meninggal dunia, dipanggil dia. Nah, lalu sempat terhenti, lalu ketemu lagi dengan Pak Nasir. Itu sehingga diutus pada waktu itu Ustadz Jamal Sulaiman, Ustadz Ustadz Nazar yang kemarin meninggal dunia gitu. Lalu kemudian orang-orang dari Lamongan. Selanjutnya Ustadz Hasan Basri menyusul, itu angkatan berikutnya. Kemarin waktu kita rakor itu ditunjukkan itu sertifikat Ustadz Hasan Basri itu ditandatangani oleh Pak Nasir. Itu oleh Pak Nasir. Itu. Nah, karena itu alumni pesantren Abu Hurairah itu didorong dia untuk kemudian dididik oleh orang-orang Dewan Dakwah, Pak. Termasuk saya lah. Maksudnya gini, Pulau Sapeken itu penduduk aslinya suku apa? Penduduk Sapeken itu rata-rata orang Bugis, orang Mandar, orang Makassar gitu. Hanya sedikit sekali yang kemudian dimasuki oleh orang Madura, ada Cina sebagian gitu ya, yang pedagangnya gitu. Jadi orang Sapeken itu rata-rata bahasa Bajo. Bahasa Bajo itu bahasanya orang pantai. Itu yang orang laut ya. Orang laut gitu. Hanya sedikit yang bahasa Bugis, lalu kemudian Makassar. Sekarang gambarannya berapa sih luasnya dan penduduknya sekarang ini? Luasnya itu cuma 3 kilo, Pak. Tapi rumah sampai pantai itu dikasih kayak Singapura lah. Itu ditambah-tambahin lagi. Reklamasi. Reklamasi kayak begitu, Pak. Oh, berarti padat ya? Saking padatnya, Pak. Oh, hanya 3 kilo diameternya dia. 3 kilo. Kalau kita jalan pagi itu nggak sampai keringetan, Pak. Keliling pulau itu? Keliling pulau itu. Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah di sana sudah ada perguruan tinggi juga ya. Yang tadi kampus. Dan pulaunya itu, pulau-pulau di sekitar Sapeken itu ada 33, Pak. Oh, gitu. Sapeken itu ibu kota kecamatan gitu. Ada di tengah ke Sapeken itu. Ya, mudah-mudahan nanti Ustaz Husein bagus ya kita. Siap. Saya udah lama diundang ke sana tapi belum sempat. Iya. Belum sempat ke Sapeken ya. Terima kasih Ustaz Samsul sekali lagi ya, para Ustaz semua. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan Amin. Akhiri ya kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Adian dan sahabat semua yang hadir sore ini. Disampaikan juga bahwa untuk besok sore ada penyampaian dari Dr. Imam Jamrozi dengan topik pentingnya Sirah Nabawiyah dalam dakwah dan pendidikan. Mohon sebarkan juga informasi ini ke sahabat-sahabat yang lain yang belum mengetahuinya untuk mengikuti acara ini. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan Ustaz Adian tadi, nanti malam jam 21.30 kita juga ada kajian
dari Ustadz Hasan Basri yang dari Bali. Demikian kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Baik, siap-siap Pamit ya, semua Pak. ya.